Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat yang pertama, sifat komutatif. Atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, di sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A tambah B itu sama dengan B tambah A. Dan untuk perkalian, misalnya jika A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 3 tambah 7, jika kita tukar menjadi 7 tambah 3, itu hasilnya akan sama, jadi hasilnya sama dengan 10. Jadi meskipun dibulatkan, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misalnya 4 kali 5, jika kita tukar menjadi 5 kali 4, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama menghasilkan 20. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Sifat ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misalnya, jika A tambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah B tambah C. Kita langsung ke contoh, misalnya 2 ditambah 3 tambah 5 itu hasilnya akan sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Maksudnya seperti ini, operasi sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5. Ini hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5. Nanti hasilnya baru ditambah lagi 2, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misalnya A dikali B, kemudian lagi dikali C. Hasilnya akan sama dengan A kali B kali C. Contohnya, 3 kali 4, kemudian lagi dikali dengan 2. Hasilnya akan sama dengan 3 kali 4 kali 2. Jadi yang sebelah kiri 3 kali 4 dikalikan lagi, yang sebelah kanan kali 2-nya dikalikan dulu. Nah, nanti hasilkan sama dengan saja, yaitu menghasilkan 24. Sifat yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif ini disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, jika A dikali B ditambah C, ini hasilnya akan sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan itu hampir sama jika A dikali B dikurang C. Hasilnya akan sama saja dengan A dikali B. Sama saja dengan A dikali B kemudian kurang A dikali C. Contoh, 2 kali 3 tambah 4. Sama saja hasilnya kita menjadi 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Kali ini akan dijumlahkan. Dulu 3 kali tambah 4 sama dengan 7. Baru dikalikan dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Sedangkan pada operasi yang sebelumnya 2 kali 3 dulu 6. Lalu ditambah dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 14. Hasilnya sama saja. Yang kedua,
Misalnya 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4 menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 2 menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus sama saja dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Dikalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi perkaliannya dilanjutkan terlebih dahulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah untuk penjumlahan, ya jika angka A ditambah dengan 0, maka itu dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0 itu, hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh misalnya, 3 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 tambah 3. Hasilnya akan sama dengan sebelumnya yaitu 3. Untuk perkalian juga seperti itu. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali dengan 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya, 3 kali 1 sama dengan 1 dikali 3 dan akan menghasilkan 3.